Dalam kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan dua tayangan, dua informasi tentang bagaimana pola rekomendasi kerja MSI untuk kedepannya. Jadi kita perlahan mencicil mandiri sesuai dengan batas kemampuan kita dalam beberapa bulan terakhir, mulai dari kita menganalisis, merefleksi dan memproyeksikan di Enrekan dan Toraja sampai hari ini kita memoles kembali, memperbaharui kembali beberapa proyeksi kerja kita ke depan. Mudah-mudahan Februari itu bisa kita mulai mencicil merealisasikannya, apatah lagi ditambah personel-personel baru dari teman-teman Baseker. Jadi kita istilahkan itu manifesto kerja masyarakat SM3T Institute terus bekerja nyata. Paparan ini pernah kita sampaikan ke teman-teman ya waktu di asrama, bahwa di MSI itu prinsip dasar yang pertama, asas dan landasan itu edukatif, humanis dan egalitarian. Maksudnya itu edukatif, pendidikan, humanis, kemanusiaan. Egaliter itu sebuah prinsip yang tidak ada perbedaan perlakuan, kemudian tindakan, kemudian hak oleh sesama manusia, itu egaliter. Jadi ini yang menjadi asas kita dalam menyelenggarakan atau memberlangsungkan MSI. Landasan semangat mewujudkan kemandirian dan kemaslahatan masyarakat Indonesia, terutama yang bermukim pada kategori daerah 3T. Jadi ini yang menjadi landasan kerja kita. Misalnya kalau kita ke daerah 3T, saya kalau GGD, sebenarnya yang menjadi prioritas kita itu bukan aku sebagai GGD-nya, tapi masyarakat di sana agar bisa bangkit mandiri. Jadi bukan saya yang harus ke sana, itu bagaimana mencita-citakan, menargetkan. Karena saya di sini, karir saya tinggi, proses profesi saya meningkat, tapi fokus kita yang utama adalah bagaimana peningkatan dan pemberdayaan kemandirian masyarakat setempat, baik itu gurunya, begitupun siswanya, begitupun elemen lainnya. Lanjut, tujuan. Jadi ini di konstitusi sama yang disampaikan kemarin, anggota dan masyarakat yang bertakwa kepada Tuhan dan memiliki kesadaran berbuat untuk mewujudkan tatanan maslahat mandiri yang mengarah pada pengembangan kualitas dan kesolidarisan anggota serta sinergitas bersama. Jadi kalau dilihat anatominya, itu akan muncul kata-kata kunci, misalnya bertakwa Tuhan, kemudian kesadaran berbuat, maslahat mandiri, kemudian dimulai dari pengembangan kualitas dan kesolidan anggota. Jadi kualitas diri, kemudian dari diri itu solid sesama anggota, serta sinergitas. Maksudnya kita di MSI ketika dalam internal sudah padu, maka kita juga mengundang pihak lain bersinergi bersama dalam bidang partisipasi sosial, kepedulian pendidikan, pendampingan inovasi keilmuan, serta penggiatan dan pemertahanan kearifan budaya setempat. Ini tujuan secara umum, nanti diterjemahkan secara lebih rinci. Lanjut, keanggotaan. Ini keanggotaan MSI, Masyarakat SM3T Institute, adalah para peserta dan alumni SM3T. Kita perbaharui karena dalam kepesertaan GGD itu kan ditambah PPG Prajabatan. Sekarang itu bukan hanya SM3T saja, tapi yang bisa menjadi anggota itu pun termasuk yang lama kita cari, Bu Mahmud ya, di pendataan dan di mana yang beliau berada, PPG PGSD berasrama, PPG Basic Science, kemudian PPG SMK kolaboratif, kemudian PPGT. Yang kelima sudah pasti itu SM3T. Jadi itu yang menjadi keanggotaan, ditambah keanggotaan khusus non peserta SM3T, begitupun PPG Prajabatan yang diperbantukan khusus. Jadi itu tidak menutup kemungkinan dalam MSI itu terdapat keanggotaan khusus di luar dari kepesertaan tadi. Nah, jadi ini sifatnya situasional, bergantung bagaimana kebutuhan menjalankan roda kepengurusan. Lanjut, ini deputi kerja. Jadi di deputi kerja dari MSI itu ada 4. Yang pertama itu deputi internal organisasi dan pemberdayaan anggota.
Deputi ini berperan aktif dalam inventarisasi keanggotaan yang diterjemahkan tadi malam ya, inventarisasi keanggotaan, pengembangan kualitas dan kreativitas, serta peningkatan sumber daya anggota melalui pemantasan kualitas diri sebagai pendidik dan agen perubahan guna mewujudkan aktualisasi kebermanfaatan. Kita tidak menyebutnya keterserapan, tapi kebermanfaatan pada masyarakat. Jadi kata kunci dari deputi ini, atau boleh dikatakan prinsip dasar tujuan, mulai dari inventaris keanggotaan, pengembangan kualitas anggota, sampai nanti bagaimana kebermanfaatan kepada masyarakat. Deputi kedua, publikasi dan propaganda program. Deputi ini berfungsi sebagai sarana penciptaan karya kreatif. Jadi ini wadah kita, wadah teman-teman untuk menciptakan karya kreatif, menjalin kerjasama informasi dan program, serta publikasi intensif perkembangan proses anggota. Jadi karya kreatif yang dimaksud itu tetap muaranya tetap dalam naungan maju bersama mencerdaskan Indonesia. Kemudian setelah dirakit, setelah dikaryakan, maka proses selanjutnya adalah publikasi dan kontrol intensif dari informasi yang kita sampaikan sebelumnya. Itu deputi kedua. Deputi selanjutnya, deputi usaha kreatif dan kerjasama kelembagaan. Deputi ini berperan aktif dalam mengelola usaha dan menjalin kerjasama yang bersifat halal dan tidak mengikat untuk kepentingan pemenuhan finansial program, aktivitas dan regulasi kepengurusan. Jadi deputi ini yang membantu kita untuk pemenuhan finansial program yang diawali dari proses mengelola usaha dan menjalin kerjasama yang bersifat halal. Keempat, itu deputi partisipasi kemanusiaan dan peduli pendidikan. Deputi ini berperan aktif dalam penyaluran partisipasi anggota dan pihak mitra. Jadi tidak sekadar hanya anggota, tapi kita juga menggandeng partisipasi dari pihak mitra terhadap relevansinya pada aksi sosial kemanusiaan dan pengentasan masalah pendidikan daerah tertinggal Indonesia. Jadi ini yang menjadi peran aktif dari deputi partisipasi kemanusiaan dan peduli pendidikan. Jadi dari 4 deputi ini yang mencoba bekerja integral. Deputi internal pertama, kemudian deputi yang keempat itu ditopang, itu dibantu oleh deputi ketiga, kemudian dibantu oleh deputi kedua. Jadi mengupayakan internal anggota, mengupayakan eksternal ke masyarakat, itu ditopang oleh publikasi dan usaha kreatif. Itu anatomi kerja dan itu integrasi dari deputi yang kita maksudkan. Untuk proses ke depan 2017 kita mengawali 2017, struktur kerja kita agak sedikit berbeda dan akan kita rapikan. Mulai seperti ini. Jadi struktur kerja kita ke depan di masyarakat SM3T Institute, MSI secara pusat itu di atas, tidak terlalu banyak nanti. Ini akan kami konsultasikan lebih lanjut kepada pembina bagaimana proses rekrutmen anggota MSI pusat. Mungkin hanya beberapa orang, mungkin namanya nanti bukan lagi direktur, mungkin pemangku atau itu nanti ada proses lanjutan. Dari MSI itu akan turun ke base care pusat, sama strukturnya. Dari base care itu nanti akan mengontrol ke base care kabupaten kota. Jadi begitu pola kerja ke depan. Setiap nanti secara lanjut ada penjelasan teknis mengenai base care, tapi ini gambaran utama mengenai bagaimana pola kerja ke depan itu berbasis base care. Jadi menjadi kedaulatan teman-teman di base care untuk memberlangsungkan program dan menjalankan beberapa agenda prioritas ke depan. Harapan kita bersama, semua kecenderungan domisili anggota, begitupun alumni SM3T dan PPG Prajabatan itu mudah-mudahan bisa mendirikan atau melahirkan base care. Base care SM3T sebagai kesatuan integral yang berdasar gotong royong dalam menerjemahkan GBHO dan pedoman kerja organisasi Yayasan Masyarakat SM3T Institute, serta memberikan peluang koordinasi, kesolidan anggota, dan pelayanan pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkannya. Jadi kesatuan integral yang berdasar menerjemahkan pedoman kerja dan GBHO dari MSI. Jadi ini
boleh dikatakan pelaku nyata di lapangan, di basis itu teman-teman di Basecare. Definisi lain dari Basecare, maksud lain dari apa itu Basecare, prakarsa penguatan internal anggota SM3T dan aksi peduli bagi masyarakat setempat yang diinisiasi pendiriannya oleh masyarakat SM3T Indonesia dan merupakan perpanjangan tangan dari koordinasi kerja Yayasan Masyarakat SM3T Institute. Ini definisi lain, maksud penjabaran lain dari apa itu Basecare. Jargon dari Basecare memiliki jargon kerja yakni pusat belajar dan berbagi. Jadi pusat belajarnya kita, kemudian berbagi, maksudnya belajar penguatan internal lagi-lagi, kemudian kalau itu sudah matang maka kita keluar untuk berbagi. Itu maksudnya. Lanjut, kita ke komponen Basecare, itu komunitas anggota SM3T dan masyarakat, terdapat sekolah binaan, terdapat penyelenggara dan pengelola, kemudian terdapat pun di dalamnya itu mitra Basecare SM3T Indonesia. Ini komponen Basecare. Lanjut, parameter. Jadi nanti di Basecare itu parameternya ini, harus melibatkan partisipasi masyarakat, harus bermanfaat bagi masyarakat, mutu dan relevansi programnya jelas, kemudian kemandirian dan keberlanjutan lembaga. Ini yang menjadi parameter dari kehadiran Basecare nantinya. Karakter. Jadi setelah parameter itu ada pun karakter. Ini secara mudah-mudahan bisa menjadi acuan teknis. Kepedulian terhadap masyarakat marginal yang serba kekurangan, kemandirian penyelenggaraan, kebersamaan dalam kemajuan, kebermaknaan setiap program dan kegiatan, kemitraan dengan semua pihak yang ingin berpartisipasi dan berkontribusi, fleksibilitas penyelenggaraan program, profesionalisme pengelolaan lembaga, transparansi dan akuntabilitas pertanggungjawaban program dan lembaga, terakhir perbaharuan secara terus-menerus. Ini menjadi karakter dasar dari pembentukan Basecare. Setelah anatomi kerja, operasional kerja. Jadi ini bagaimana mengoperasionalkan Basecare itu mulai dari inisiasi pembentukan. Jadi kami sampaikan kalau misalnya di setiap daerah ingin membentuk Basecare, ini pelan-pelan kita akan mengantar bagaimana prosesnya. Pertama, pembentukan. Mengidentifikasi dan menyiapkan persyaratan yang dibutuhkan, telah merencanakan ataukah melaksanakan sekurang-kurangnya 3 jenis kegiatan. Jadi teman-teman misalnya di Kabupaten A ingin menginisiasi berdirinya Basecare, maka minimal pernah melakukan atau sementara proses perencanaan minimal 3 kegiatan, kemudian memiliki data anggota. Jadi memiliki data anggota, kemudian sarana dan prasarana, kemudian rancangan program kerja, struktur pengelola sekurang-kurangnya ketua, sekretaris, bendahara, 4 bidang kerja mengacu pada deputi MSI. Jadi di Basecare itu nanti kalau secara ideal itu mesti harus minimal ini. Jadi nama bidangnya mengacu ke deputi MSI yang tadi. Jadi nanti itu bidangnya bidang apa tadi? Bidang internal organisasi dan pemberdayaan anggota, bidang publikasi dan propaganda program, bidang usaha kreatif dan kerjasama kelembagaan, kemudian bidang terakhir partisipasi kemanusiaan dan peduli pendidikan. Nah, itu nanti yang menjadi bidang-bidang kerja yang Basecare supaya konsep dasar dari MSI itu bisa terjemahkan secara lebih nyata di lapangan. Ini pembentukan, sosialisasi kepada masyarakat, penetapan badan musyawarah Basecare dan struktur pengelola Basecare. Jadi nanti pun kalau sifatnya ideal, ini perlahan kita akan sampai ke sana. Selain struktur eksekutif juga ada yang namanya badan musyawarah Basecare. Badan musyawarah Basecare bisa berfungsi pertimbangan, bisa berfungsi pengawas. Jadi bisa fungsi itu berada dalam satu nama badan musyawarah Basecare, ataukah nanti cukup satu fungsi di badan musyawarah Basecare itu. Bisa cukup fungsi pengawas ataukah cukup fungsi sebagai pertimbangan. Lanjut, ini terkait pembentukan perizinan. Jadi penerbitan izin operasional Basecare SM3T di semua teman-teman yang ingin menginisiasi berdirinya itu oleh kita MSI dikoordinasikan dengan tokoh masyarakat dan instansi setempat. Jadi MSI semisal pun beberapa prasyarat-prasyarat yang telah dipenuhi, tetap harus berkoordinasi dengan tokoh masyarakat dan instansi setempat, minimal di Dinas Pendidikan,
atau tokoh-tokoh masyarakat di seputaran lurah atau kecamatan. Kemudian tujuan penerbitan izin operasional Base Care, legalitas dan standar kerja. Berarti ketika sudah diterbitkan, maka sudah resmi dan sudah memiliki standar kerja secara nasional. Masa berlaku sekurang-kurangnya 1 tahun, bisa diperpanjang ataukah bisa dicabut. Kalau kinerjanya itu bagus, aktif, maka bisa diperpanjang. Kalaupun misalnya tidak pernah atau kurang aktif, bisa saja itu akan diadakan pencabutan izin operasional. Lanjut. Ini sarana dan prasarana di Base Care itu sarana utama, paling tidak kediaman yang ditempati. Baik, kalau sekarang kita tidak terlalu fokus bahwa harus mewah, paling tidak ada rumah tempat kita berada yang sifatnya kondusif untuk kita menjalankan beberapa agenda. Sarana kantor maksudnya sarana kerja kita. Jadi kantor tak usah terlalu definisikan terlalu eksklusif. Intinya fungsi-fungsi kerja itu ada. Sarana pembelajaran, kemudian kelengkapan lembaga, maksudnya kelengkapan lembaga identitasnya. Ada struktur, ada plan, ID di Base Care itu. Jadi di sini pun menyinggung pendanaan, sumber-sumber pendanaan yang diharapkan mendukung penyelenggaraan program-program di Base Care. Dana digunakan untuk membiayai operasional pengelolaan Base Care. Pembelanjaan dana Base Care menggunakan prinsip penggunaan pelaporan yang akuntabel. Tadi kan ada karakter sebelumnya kan. Setelah pendanaan, pengendalian dan pengembangan, melakukan sebuah aktivitas kerja, ini pun yang menjadi langkah, boleh dikatakan langkah yang paling kita harapkan untuk bagaimana menunjang keberlangsungan sebuah organisasi yang sehat, yang aktif. Perlu ada yang namanya, yang pertama pembinaan, proses melakukan perbaikan atas kekurangan-kekurangan dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan. Bentuk pembinaannya jelas teman-teman. Pendidikan bagi anggota Base Care, pendidikan dan pelatihan bagi pendidik, workshop, kemudian supervisi manajerial dan akademik, advokasi dan mediasi. Ini bagian dari pembinaan kita secara bersama, baik nanti oleh MSI langsung ke Base Care di bawah, ataukah teman-teman sesama Base Care yang terlibat untuk berkoordinasi sampai proses ini. Lanjut. Monitoring, prosesnya seperti ini, dilaksanakan oleh pembina dan pengurus, dilaksanakan secara objektif dan bertanggung jawab. Program sasaran monitoring meliputi keseluruhan program yang dilaksanakan di Base Care Indonesia dan melaporkan secara teknis hasil monitoring kepada para pemangku kepentingan. Setelah monitoring itu evaluasi, tindakan dalam menentukan keberhasilan dan kegagalan program berdasarkan penilaian dengan standar pengukuran pelaksanaan kegiatan. Itu evaluasi ada 2. Evaluasi dilakukan secara benar, objektif, bertanggung jawab dan berkelanjutan. Evaluasi diri, evaluasi ke dalam. Jadi evaluasi internal program kegiatan, membuat indikator untuk menilai kinerja setiap kegiatan, membuat indikator untuk melakukan perbaikan program. Jadi segala macam proses evaluasi tidak serta-merta kita mencari kesalahan, tapi prosesnya agar kita menemukan formulasi yang lebih tepat lagi untuk kita gunakan ke depannya agar lebih baik. Lanjut, pelaporan. Jadi ini yang perlu kita sampaikan juga, sosialisasikan juga untuk teman-teman di Base Care bahwa bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan. Laporan diterima di Base Care Pusat setiap akhir tahun program berjalan. Jadi nanti setiap akhir tahun dari beberapa Base Care kabupaten itu kita harapkan bisa melaporkan programnya, kegiatannya, aktivitas di Base Care itu satu kali dalam 1 tahun. Laporan ada 4 kategori. Laporan awal berupa dokumen perencanaan, perkembangan kegiatan, kemudian laporan akhir merupakan dokumen seluruh pelaksanaan kegiatan. Laporan Base Care masing-masing kabupaten diterima oleh Base Care Pusat setiap akhir tahun. Ini diperjelas lagi di poin keempat. Kerangka terakhir dari tayangan ini lebih ke praksis, ruang lingkup pelaksanaan program. Jadi ini yang menjadi cakupan pelaksanaan dasar dari teman-teman di Base Care nantinya di semua daerah. Yang pertama, penguatan koordinasi dan kebermanfaatan anggota. Ruang lingkup ini diturunkan dari proses penggodokan kita selama ini dari deputi-deputi. Jadi ini kurang lebih seperti ini yang menjadi ruang lingkup dari kerja Base Care. Yang pertama, penguatan koordinasi dan kebermanfaatan anggota. Jadi mulai dari database, kemudian
terlibat dalam pengusulan konsep pengelolaan program MBMI, kemudian berpartisipasi aktif dalam membantu aktivitas teknis pelaksanaan program peserta yang tetap mempertahankan semangat MBMI, kemudian melakukan pendampingan terhadap optimalisasi daya serap kebermanfaatan alumni program SM3T, melakukan upgrading dan studi banding penguatan anggota dan kelembagaan, terakhir melaksanakan regenerasi dan pembinaan anggota baru seperti yang kita lakukan sekarang. Jadi di setiap Beskar itu mesti harus melakukan regenerasi, mesti harus melakukan pembinaan agar proses tongkat estafet kerja itu bisa terus berjalan, kemudian semangat dari teman-teman untuk bekerja bisa selalu terjaga. Ruang lingkup yang kedua, lanjut, pengembangan peran partisipasi masyarakat. Jadi menghimpun partisipasi dan kontribusi bersama terhadap kebutuhan sosial kemanusiaan daerah tertinggal. Yang kedua, menyelenggarakan kegiatan peduli pendidikan dan pelatihan ilmiah yang dapat meningkatkan partisipasi aktif dan sinergitas pengembangan daerah. Yang ketiga, melaksanakan aktivitas penggiatan kebudayaan dan pembangkitan nasionalisme yang bersentuhan langsung dengan kondisi faktual dan khasanah masyarakat setempat. Inspirasi berkarya untuk para pemuda dan peserta didik daerah tertinggal. Ini menarik, mudah-mudahan nanti bisa dikembangkan oleh teman-teman di bidang partisipasi. Jadi ini sebenarnya ruang lingkup dari bidang partisipasi dan peduli pendidikan ini sangat strategis, sangat berpotensi untuk teman-teman nanti bisa dikembangkan, mulai kaitannya dengan pendidikan, budaya, nasionalisme, dan inspirasi kekaryaan bagi pemuda dan masyarakat di daerah 3T. Lanjut, ruang lingkup yang ketiga, ini kaitan dengan bidang publikasi dan propaganda, penyebaran inspirasi maju bersama mencerdaskan Indonesia. Jadi kita sebutnya penyebaran inspirasi MBMI. Yang kedua, yang menjadi programnya melakukan pendokumentasian bukti proses berlangsungnya program, baik dalam bentuk dokumen portofolio, begitupun dokumentasi terkait. Kedua, intensif melakukan publikasi kekaryaan yang menyangkut kebermanfaatan program, baik itu melalui buku, video klip, film dokumenter, dan lain sebagainya. Lanjut, menjalin kerjasama program dengan pihak mitra dalam membantu pelaksanaan pendidikan yang berkualitas di daerah tertinggal. Jadi ini pun nanti menjadi fungsi di Beskar, jangan sampai kita hanya fokus melaksanakan program tapi menginspirasikan atau mereferensikan apa yang telah kita kerja itu kurang, maka mesti harus menjadi fokus perhatian. Ruang lingkup yang terakhir sekaligus penyampaian terakhir terkait dengan manifesto kerja ini, pengelolaan usaha kreatif dan sinergitas kelembagaan. Pertama, menjaring kerjasama produktif dengan lembaga mitra dalam bersama-sama saling memberikan andil kepada program kepengurusan, melaksanakan kegiatan-kegiatan kreatif semisal basar, penjualan baju kaos, pin, organisasi, dan lain sebagainya demi membantu operasional program. Jadi bidang ini yang tiap hari harus bekerja keras untuk berpikir kreatif bagaimana menjalankan sebuah usaha yang orientasinya ke arah kepedulian. Ini yang menjadi, boleh dikatakan, tulang punggungnya kita. Boleh dikatakan tulang punggungnya kita yang terus berpikir, yang terus berikhtiar agar bisa saling berintegrasi sama lain. 4 bidang ini teman-teman perlu kita sampaikan, 4 bidang sampai diterjemahkan menjadi 4 ruang lingkup, itu mesti harus berjalan berbarengan, mesti harus berjalan beriringan. Semisal publikasi kurang maka tidak efektif juga. Kemudian kalau kita hanya fokus ke internal, lupa eksternal, itu tidak bijak, tidak baik juga. Begitupun misalnya usaha kreatif, terus bekerja, ada dana, ada penghasilan, tapi tidak berlangsung program juga, tidak tepat juga. Jadi semua harus integral, harus berbarengan, harus seiring. Oleh karena itu dalam menjalankan program di setiap lingkup kegiatan itu harus melibatkan dari semua bidang. Jadi kalau misalnya di lingkup bidang pertama ingin melaksanakan kegiatan, itu harus mengundang, harus berkoordinasi dengan baik itu usaha kreatif, begitupun publikasi, begitupun ke partisipasi kemanusiaan. Itu yang bisa kami sampaikan, apa yang menjadi manifesto kerja kita di MSI untuk
petunjuk teknis dari setiap deputi sampai teknis ke ruang lingkup selanjutnya akan disampaikan oleh masing-masing penanggung jawab deputi. Jadi tadi dari penayangan ini kita ingin menyampaikan, kita ingin menjelaskan bahwa dari MSI kita rumuskan beberapa konsep asas, kemudian landasan, kemudian tujuan, kemudian keanggotaan, sampai ke beberapa deputi itu untuk proses ke depannya akan diterjemahkan secara langsung, secara teknis oleh teman-teman Beskar. Oleh karena itu, mudah-mudahan GGD kedua ini, mohon kita mendoakan secara bersama untuk GGD kedua agar bisa segera pengumuman, segera mendapatkan NIP, segera mendapatkan SK CASN-nya, sehingga sudah bisa kelihatan di mana berada, sudah siap tempur dengan beberapa konsep-konsep yang telah ada dalam naungan rumah kita nantinya, pusat berbagi dan belajar kita yang namanya Beskar. Itu untuk tayangan pertama teman-teman, manifesto secara keseluruhan. Bagi rekan-rekan anggota Beskar yang baru, langsung terhubung ke kakak-kakaknya yang telah berpengalaman kurang lebih 1 tahun ini mengelola Beskar. Walaupun jujur kita sampaikan beberapa agenda kita sebelumnya itu sifatnya sporadis dan semua bisa mengerjakan apa. Kadang Mahmud itu di mendata, kadang Mahmud juga ke peduli, kadang misalnya Bung Endru kerja data, kadang Endru ke Aceh bawa bantuan, kadang Bu Akbar itu urus administrasi dan urusan rumah tangga di Beskar, kadang tiba-tiba beliau ada di Berau misalnya kan. Begitu, jadi proses kerja kita 1 tahun ini betul-betul proses yang sifat siklikal, proses yang betul-betul bekerja asalkan bisa sama-sama terselesaikan, sampai akhirnya kita menemukan beberapa rumusan-rumusan yang mudah-mudahan nanti bisa diteruskan secara lebih baik oleh teman-teman di periode kedepannya.